Shalom saudaraku, salam bertemu lagi di dalam kasih Kristus Yesus. Semoga saudaraku dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang menjaga dan memelihara kehidupan kami, Bapa yang memberikan kami selalu kesukacitaan, pengharapan, dan pertolongan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang Bapa berikan. Biarlah kami dalam hidup ini selalu boleh memuliakan Tuhan. Bapa, hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, ajari kami Bapa, agar kami mampu mengerti firman Tuhan, terlebih mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan firman Tuhan hari ini ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Wahyu 21 ayat 1 hingga yang kedua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kita tahu Yerusalem adalah pusat kehidupan beragama bagi bangsa Israel. Disitulah umat Israel mendirikan bait suci. Kota Yerusalem juga sering disebut sebagai kota kudus, karena kota itu memang dikhususkan bagi Allah. Hanya Yerusalem yang lama tak lagi menjunjung citra surga. Mesias pun dibunuh di sana. Di Yerusalem yang baru tak ada bait suci karena Allah sendiri berada di tengah-tengah manusia. Dia tidak jauh, dia bersama dengan umatnya. Itulah persekutuan sejati. Saat Allah bersekutu dengan manusia di dalam kekekalan, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah sumber penghiburan bagi umat Allah, hidup kekal. Hal itu hanya mungkin terjadi karena Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yohanes dalam hal ini menyatakan bahwa ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan digantikan dengan bumi yang baru. Itu adalah dunia yang diperbaharui, di mana laut, lambang dari kekacauan, sudah tidak ada lagi. Juga Yohanes melihat Yerusalem baru yang dari Allah, bagai pengantin yang telah berdandan untuk suaminya. Ia mendengar suara nyaring, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka." Alkitab di sini menunjukkan bagaimana dunia berkembang, dimulai dengan sebuah taman tetapi berakhir dengan sebuah kota suci. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Ungkapan ini menunjukkan kesempurnaan dan totalitas, bahwa Allah lah yang memulai segala sesuatu, yang menyelesaikan segala sesuatu juga, dan semua itu diperbuatnya bagi orang yang menang. Saudaraku, hidup itu bak perlombaan. Kemenangan adalah kala seorang bertahan sehingga akhir sebagai Kristen. Hal yang terpenting bukanlah awal, namun akhir hidup kita. Bukan berapa lama hidup kita, tetapi bagaimana hidup kita bisa kita jalani dengan baik. Bagi Dialah hidup kekal itu. Itulah yang mesti kita perjuangkan dalam hidup sekarang ini. Sebab tiada kemenangan tanpa perjuangan. Semoga renungan ini mampu menguatkan kita selalu untuk hidup setia, untuk hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas firman Tuhan hari ini. Terima kasih mengajarkan kami bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami yang mau berusaha mengejar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kehidupan kami yang lama, kami boleh belajar dan kami menerima hidup yang baru. Biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, memampukan kami menjalani hari-hari kami, dan mengingatkan kami selalu untuk menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, teguhkanlah firman-Mu dalam hati pikiran kami. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan kiranya terus pimpin, terus boleh membawa bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Biarlah pembangunan demi pembangunan terus terjadi, kesejahteraan rakyat-Mu boleh terus terjadi, dan biarlah Bapa banyak rakyat-Mu kembali bekerja berpenghasilan. Tuhan pakai pemerintah mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia ini. Biarlah Tuhan pakai supaya pelayanan Tuhan boleh terus terjangkau bagi banyak jiwa. Pakailah gereja Tuhan, pendeta, majelis, pengurus gereja, beserta jemaat semuanya bergandengan tangan dalam melayani Tuhan, menyampaikan pertolongan bagi sesama. Dan biarlah melalui gereja Tuhan banyak tersalur berkat bagi banyak orang. Boleh mengenal Tuhan juga lebih banyak lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami. Terus Tuhan berkati, pimpin satu persatu keluarga kami Tuhan. Jangan biarkan kami hilang dari jalan Tuhan. Bapa berkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang kami jalankan. Kami percaya rezeki Tuhan masih ada bagi kami. Dan biarlah dengan berkat rezeki yang Tuhan berikan, kami boleh memakainya dengan bijak, boleh juga membagikannya bagi sama kami. Ajar kami Tuhan untuk tunduk taat padamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan, agar kami pun boleh menjalani hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, ampunkan atas segala dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita dan menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai berjumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.